ibadah online sekolah minggu hari ini? Siap dong. Apa kabarnya nih adik-adik? Oh, pasti baik semua deh Kak Iti ya. Masih sehat-sehat semuanya. Tuhan. Nah, sekarang kita mau bersama-sama kita mulai ibadah kita. Asal juga udah siap kan? Siap dong. Oke deh. Kalau gitu semuanya angkat tangan, tutup mata, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa bagi Tuhan. Kita angkat pujian selamat bagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi dalam bersungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Ini semua karena anugerah dan berkat daripada Engkau saja ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau beribadah Tuhan. Walaupun lewat online Tuhan, tapi kiranya Bapa Engkau terus menyertai kami dan memberkati kami ya Bapa. Sertai Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh ya Kak Iti, kan kita udah lama nih gak ketemu sama anak-anak. Iya. Nah, kakak mau tanya nih, anak-anak masih inget gak ya kira-kira cerita yang ada di sekolah minggu nih? Nah, Nah, kakak punya cerita tentang perjanjian baru. Tadi itu kan nabi-nabi di perjanjian lama ya. iya. Nah, di perjanjian baru Tuhan Yesus tuh masih tetap luar biasa loh. Kira-kira mujizat Tuhan di perjanjian baru tuh ada apa? Pasti banyak Kak Iti. Iya pasti. Nah, salah satunya itu tuh Kak Santi yang ceritanya ada seorang anak kecil. Nah, anak kecil aja Tuhan bisa pakai loh untuk supaya Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Serius gak? Cerita apa ya anak kecil banyak nih di perjanjian baru. Baru yang ada roti-rotinya. Oh, Yang anak kecil bawa roti. apa ya? Kira-kira Adik-adik masih ingat Iya. nggak ya kira-kira yang Tuhan Yesus itu ya yang meminta rotinya ada berapa ya? 10 bukan ya? Oh salah, beneran.
5.000 orang, sisa 12 ranjang. Hai Tuhan, apakah kau dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Tahu lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Hai Tuhan, apakah kau dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Wah, hebat ya Kak Iti. Dengan hanya 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan 5.000 orang. Terus ada sisanya lagi. Terus Pak punya juga nih tahu tentang seorang bapak. Nah, nanti sesudah ini kita mau dengar tuh ceritanya. Wah, abis ini ya berarti ya. Berarti abis ini jangan kemana-mana. Harus mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali Kak Santi. Kira-kira firmannya apa ya? Nah, sebagai gurunya nih, bapak ini itu ketemu sama seekor ikan yang besar banget. Oh, itu yang bapak yang Ada di diutus sejajar harusnya ke kota mana, tapi dia ke kota mana ya kan dia ya. Tapi dia tadinya gak dengar-dengaran. depannya nih. Oh, aku ingat Apa nih. yang Bapak Yunus. Betul sekali, adik-adik tentunya juga masih ingat kan? Nah, kita nyanyi lagu itu ya. Yunus di perut ikan. Oke. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, lalu dimuntahkan, pom pom pom. Juang juang, pom pom juang juang. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, lalu dimuntahkan, pom pom pom. Juang juang, pom pom juang juang. Puji Tuhan Kak Iti, kita sudah memuji Tuhan nih. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan boleh kumpulkan kami, walaupun secara online, pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu.
Kami sudah memuji, bernyanyi, membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar itu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Kau. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bertemu kembali nih sama Kak Anto hari ini untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama bernyanyi ya, memuji Tuhan. Biar kayaknya setiap pujian yang kita naikkan tadi itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kakak ingin menceritakan seorang nabi yang berusaha untuk sembunyi di hadapan Tuhan. Ngomong-ngomong sembunyi, adik-adik semua udah pernah main permainan petak umpet belum sih? Oh, sudah semua ya pasti ya. Puji Tuhan, permainan yang sangat seru ya. Dan kalau petak umpet itu pasti kita berusaha untuk apa? Untuk nggak ketahuan ya sama yang jaga ya. Pasti kita akan cari persembunyian yang benar-benar sangat sunyi, benar-benar yang tertutup, yang jangan sampai penjaganya itu menemukan kita gitu ya. Dan kalau kita tidak ditemukan, wah kita senang sekali gitu. Karena apa? Kita menang dalam permainan tersebut gitu ya. Nah, tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada yang bisa sembunyi. Contohnya seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus pada saat Tuhan memerintahkan untuk datang ke kota Niniwe, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil di kota Niniwe. Wah, saat itu Nabi Yunus merasa tidak senang ya. Merasa tidak senang, merasa apa? Merasa takut. Karena saat itu terkenal sekali. Kota Niniwe merupakan kota yang jahat. Kota yang sangat, mungkin kriminalitasnya tinggi ya. Kota yang sangat jahat sekali lah. Sehingga Nabi Yunus pada saat diutus untuk pergi ke kota itu memberitakan Injil. Wah, dia takut-takut nanti dia sendiri ditolak. Dia takut-takut nanti dia tidak bisa keluar dengan selamat dari kota Niniwe. Sehingga pada saat Tuhan memerintahkan hal tersebut, Yunus berusaha untuk melarikan diri dan sembunyi. Sehingga Yunus pergi kemana? Pergi ke Tarsis, betul adik-adik. Dan sehingga saat itu Yunus berusaha melarikan diri dari panggilannya, dari perintah Tuhan. Dia pergi ke kota Yafo, lalu naik kapal dari situ, berangkat ke kota Tarsis. Nah, di kapal tersebut, Nabi Yunus pergi ke ruangan yang paling bawah. Ruangan yang tersembunyi, dia tidur di situ. Tapi pada saat dia ada di dalam kapal tersebut, tiba-tiba terjadi angin yang sangat besar. Angin ribut yang begitu kacau sekali melanda kapal tersebut, sehingga kapal itu terombang-ambing. Wah, seluruh isi kapal nih, pemilik kapal, penghuni kapal, panik ya. Wah, mereka panik nih, apa yang harus dilakukan? Sehingga mereka membuang semua muatan kapal. Mereka membuang semua barang-barang yang tidak diperlukan untuk tujuannya apa? Meringankan kapal ya, supaya kapal tersebut tidak tenggelam. Wah, di saat ketengah kepanikan, tapi ombak tersebut, badai tersebut nggak makin reda adik-adik, tapi malah makin bertambah besar, makin bertambah parah gitu. Sehingga mereka mulai bingung nih, wah ini siapa ya yang menyebabkan badai ini ya? Kenapa ya kok badai ini bisa menimpa kita? Lalu ditanyalah satu persatu orang dalam kapal tersebut. Sehingga terakhir ditemukanlah Nabi Yunus sedang tidur pulas di dalam kapal tersebut di bagian paling bawah. Lalu ditanyalah Nabi Yunus ini, dia datang dari mana dan apa yang hendak dia lakukan gitu. Dan saat itu Nabi Yunus berkata bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang taat sama Tuhan, yang dengar-dengaran sama Tuhan gitu. Tapi hari ini dia berkata, dia mengaku gitu kepada semua penghuni kapal, dia bilang, tapi saya berusaha untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan kepada saya.
saya berusaha melarikan diri dari perintah Tuhan kepada saya, di mana Tuhan harusnya menyuruh saya ke Niniwe, saya malah lari ke Tarsis. Sehingga badai ini disebabkan oleh saya nih, karena saya tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Lalu singkat cerita, karena badai tidak semakin berhenti, tidak semakin reda, sehingga keselamatan semua orang saat itu terancam. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk membuang Yunus dari perahu ke dalam laut. Dan Yunus pun berkata kepada penghuni kapal tersebut, si Yunus bilang, buang saja aku ke laut karena aku yang menyebabkan badai ini. Dan mereka menyepakati hal tersebut, mereka lalu membuang Yunus ke laut, sehingga pada saat Yunus dibuang ke laut, badai pun reda. Badai mulai tidak terjadi lagi tuh, air laut mulai tenang. Dan seperti yang adik-adik ketahui ya, setelah itu kejadiannya, Yunus ditelan oleh seekor ikan paus yang besar, dan sehingga ia boleh kembali lagi ke Niniwe. Nah, di sini apa sih yang kakak ingin bagikan? Di sini yang kakak ingin bagikan adalah kita tuh tidak bisa sembunyi loh dari hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Tuhan Yesus Allah yang kita sembah itu Maha tahu. Dia tahu setiap apa yang kita lakukan, apa yang setiap kita perbuat. Dan saat Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita nggak boleh menolak. Kita jangan sampai menyimpang dari perintah Tuhan. Walaupun kelihatannya itu sangat menyeramkan ya, seperti Nabi Yunus tadi ya. Wah, dia disuruh ke Niniwe, wah dia takut sekali karena di situ kota yang jahat gitu. Nah, walaupun situasinya sangat tidak mendukung, sangat tidak mengenakan, tapi kita tetap percaya. Karena apa? Saat Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan juga yang akan membela kita. Tuhan juga yang akan memberikan kita kemampuan untuk kita dapat melakukannya. Ya, seperti itu adik-adik. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi akhir-akhir ini apa nih yang sedang kita sembunyikan? Mungkin kita bisa bersembunyi dari keluarga, dari papa mama, dari adik kakak kita. Tapi Tuhan tahu setiap apa yang kita perbuat. Dan saat perbuatan itu merupakan perbuatan yang salah, cepat-cepat kita sama-sama boleh bertobat dan kembali lagi ke jalan yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan. Semoga firman Tuhan ini boleh dapat memberikan berkat bagi kita semua ya. Boleh menegur kita pada hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha tahu, Tuhan yang melihat segala perbuatan kita saat kita ada di dunia ini. Puji Tuhan, biarlah kita sama-sama setia, sama-sama semakin giat dalam beribadah kepada Tuhan, dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada hari ini dan kita mau akhiri dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini yang Kau sampaikan bagi kami ya Bapa. Mengingatkan kami Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang Maha tahu ya Tuhan. Kami tidak dapat bersembunyi akan setiap kesalahan-kesalahan kami ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan kami boleh meminta ampun untuk setiap kesalahan kami. Dan kami boleh kembali kepada jalan-Mu Tuhan yang Engkau perkenani ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini bagi kami semua ya Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh dapat melakukan setiap perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.